berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat, apa kabar? Kembali saya Ilham Diantadil menemani aktivitas pagi hari Anda untuk edisi hari ini, hari Selasa 28 Desember 2021 ya. Di kesempatan pagi hari ini doa terbaik, sehat ya, selalu bahagia, selalu semoga tercurahkan untuk kita semuanya ya. Nggak terasa kita akan meninggalkan tahun 2021, tentunya untuk tahun depan 2022 kita harapkan agar menjadi lebih baik daripada tahun sebelumnya. Baik, sahabat, kita masuk di program Safety on the Road ya untuk pagi hari ini bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan pagi hari ini seperti biasanya program ini disiarkan dan ditayangkan ya live juga gitu melalui 4 LPPL yaitu Mardika Bondowoso, kemudian RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek. Tema yang kita bahas pagi hari ini adalah tentang salah komunikasi di jalan, bahaya buat keselamatan ya. Nah, ini nanti kita tanyakan lebih detailnya seperti apa. Apakah ini karena faktor, kalau komunikasi ini identik dengan mungkin penggunaan handphone atau alat-alat apa begitu ya. Atau mungkin salah komunikasi karena kan di jalan ini banyak pengendara ya kan. Mungkin ada orang yang salah persepsi atau salah prediksi atau salah tangkap ya dengan apa yang dilakukan mungkin pengendara yang ada di depan kendaraan kita atau yang ada di samping kita dan sebagainya. mungkin maksudnya seperti itu atau seperti apa gitu ya. Nanti kita tanyakan dengan Coach M. Arsad. Dan seperti biasanya sahabat ya, kalau mungkin ada beberapa pertanyaan nanti di sesi terakhir kita akan bacakan. Anda bisa sampaikan melalui 031 8961514 ya. Atau bisa juga melalui WA kami di 0811 309 1009. Baik, langsung saja. Saat ini kita sudah bersama dengan Coach M. Arsad. Kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Coach? Alhamdulillah sehat. Di Gresik cerah ya untuk saat ini atau ada geluduk? Alhamdulillah cerah ya. Iya. Oke. Di sini cerah. Kemarin untuk beberapa wilayah itu hujan, ada angin-angin ya, lumayan kenceng lah kayak gitu ya. Baik. Di kesempatan pagi hari ini Coach Arsad kita ngobrol tentang salah komunikasi di jalan bahaya buat keselamatan. Ini mungkin bisa dijelaskan maksud dari salah komunikasi ini apa sih? Ya. Jadi kalau di jalan komunikasi ya kita lihat dulu komunikasi itu apa sih? Menyampaikan gagasan, ya kan? Menyampaikan apa pandangan kita ke orang lain, gitu. Seperti itu kan komunikasi. Sama seperti di jalan. Saat di jalan itu kan kalau kita lihat itu macam-macam orang yang ada di jalan, macam-macam keperluan ada yang ada di jalan, macam-macam skill yang ada di jalan, ya kan? Kita nggak pernah tahu orang di depan kita itu akan belok kiri, belok kanan. Oke. Berarti ini seperti penjelasan saya atau pertanyaan saya yang kedua tadi ya, bahwa di jalan ini kan banyak kepentingan, banyak orang, banyak pengendara gitu. Iya benar Coach. Kadang-kadang kita itu nggak bisa membedakan ini ya antara liting kanan atau kiri ketika yang ngendarai motor itu ibu-ibu. Sudah banyak diomong atau diperbincangkan ya kan tentang power mak-mak ini. Iya betul. Itu adalah salah satu contoh komunikasi yang salah sebetulnya. Iya kan? Jadi kita simpel aja lah yang lagi mesti viral itu adalah rating kiri belok kanan. Itu adalah salah satu contoh komunikasi yang salah. Gitu. Ya kan, efeknya apa ya, begitu belok kanan dari belakang nggak sadar kalau itu mau belok kanan, ya bisa terjadi kecelakaan kan seperti itu kan. Lah itu contoh yang simpel aja. Jadi saat di jalan itu karena banyak kepentingan, banyak penggunanya, sehingga kadang-kadang diperlukan sarana komunikasi yang tepat, ya kan gitu kan. Tujuannya apa?
biar masing-masing tahu, oh si A di depan saya itu mau belok ke kiri, oh si B itu mau ke kanan, oh yang si C itu, oh dia mengurangi kecepatan karena ada hambatan, oh dia mengurangi kecepatan karena macam-macam. Nah, itu ada komunikasi seperti itu. Oh yang di belakang ada yang pengen lebih cepat karena dia harus mengantarkan obat buat keluarganya, ya kan, seperti itu. Jadi ada yang seperti itu, ya kan. Di depan kita ada orang bingung, lihat kiri kanan, lihat handphone, ya kan. Nah, kita harus waspada itu. Nah, jadi itu, jadi komunikasi. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya agar kita bisa menyampaikan pendapat kita ke orang lain saat di jalan, ya kan? Seperti itu. Bayangin aja kalau Mas Ilham bayangin pagi-pagi gitu, ya. Pagi-pagi hari apa ya yang paling ramai? Senin pagi. Nah, Senin pagi itu kan di bundaran Waru. Nah, ya kan? Orang kalau harus belok kiri atau belok kanan harus teriak. Ya kan? Betapa ramainya di bundaran Waru itu. Ya kan, yang mau masuk Surabaya itu teriak lewat klakson ya. Iya kan? Yang teriak kanan gitu kan. Oh iya benar sih. Sekali kan. Kalau sudah ramai seperti itu, apa yang terjadi? Bising kan? Kita akan nggak bisa mendengar. Akibatnya akan terjadi ruwet di situ kan, gitu kan? Ya ruwetnya kira-kira sama lah kalau di bundaran Waru itu kalau hari Jumatnya libur itu kan long weekend itu Jumat Sabtu Minggu gitu kan? Iya. Kamis sore mesti macet di situ kan, seperti itu kan? Nah, bayangin orang kalau macet seperti itu kalau dia mau ke kiri mau ke kanan harus teriak, kan gitu kan? Bisa-bisa setelah lewat situ orang pingsan, kenapa? Habis energinya buat teriak, kan gitu kan? Ini sebenarnya faktor apa sih penyebabnya? Apa karena volume saja atau mungkin karena manusianya yang memang punya sifat tergesa-gesa pingin sampai begitu atau gimana, Coach? Ya macam-macam kan gitu kan. Bisa juga nomor satu itu faktor mungkin ya memang jenis arusnya yang banyak ya, volume berarti ya. Karena volumenya yang banyak. Tetapi sebetulnya volume itu kalau mereka bisa saling toleransi, bisa saling mengatur diri dengan baik, sebetulnya enggak. Iya kan? Paling-paling melambat iya, macet tidak. Ya kan gitu kan? Melambat iya, karena memang banyak akhirnya mengurangi kecepatan kan gitu kan? Melambat, itu melambat namanya. Tapi tidak macet gitu loh. Karena tidak berhenti, tetap mereka bergerak tapi tidak berhenti. Bedanya itu. Lah, sama seperti minggu-minggu ini, ya minggu-minggu ini kan daerah wisata kan ya mesti padat, Mas. Iya, arah ke Malang mesti macet, ya kan? Kalau di Tulungagung itu ke Pantai Popo, Tulungagung kan gitu kan? Trenggalek. Pantai apalagi mungkin Gema ya? Apa sih kalau Tulungagung selain Popo itu? Kalau Tulungagung di Panggul sana, Mas. Ya kan? Panggul di Laut Selatan itu. Ya kan? Kalau Trenggalek yang di Panggul. Ya kan? Atau kalau nggak gitu mungkin kalau yang di mana di Nganjuk mau ke Sedudo kan gitu kan? Ya kan, kalau yang di Bondowoso mau ke Ijen, itu kan padat semuanya. Semuanya pengen apa? Kalau liburan gitu semuanya pengen cepet-cepet sampai. Ya, tapi karena begitu semuanya pengen cepet sampai, akibatnya, ini tadi komunikasinya karena banyak pengguna jalan akhirnya diperlukan komunikasi yang benar kan gitu kan. Kenapa komunikasi yang benar? Karena kalau tidak dikomunikasikan dengan benar, maka semuanya akan tidak ada yang mau mengalah, gitu loh. Sehingga akhirnya tambah macet seperti itu kan. Lah komunikasi tadi kita bayangkan, kalau seandainya di Bromo adalah yang paling gampang. Ada yang dari Jawa, ya kan? Ada yang dari Sunda, ada yang dari Madura, ada yang dari Bali. Kalau komunikasi pakai bahasa visual, kita kan bingung kan? Dia mau belok kiri antara bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia kan banyak bahasa kan, Mas. Iya kan? Betapa rupanya di sana seperti itu loh. Nah, makanya kemudian dikembangkan cara komunikasi yang gampang tuh kayak apa sih? Kan gitu kan? Di kendaraan itu, di jalan itu komunikasinya seperti apa? Komunikasi di jalan kemudian dibikin tanda-tanda seperti itu kan gitu kan. Nanti kan kita bahas. Contoh paling gampang komunikasi itu adalah rambu-rambu lalu lintas.
Contohnya lampu lintas di situ ada logo bundaran merah, ada stripnya putih, ya kan? Artinya apa? Jangan masuk daerah sini. Itu kan komunikasi sebetulnya kan, ya kan? Itu harus paham, gitu loh. Ya, ada lagi nanti yang tanda segitiga, segi 4, atau tanda segitiga. Ada yang warnanya biru, kan gitu kan? Ada yang warnanya hijau. Nah, ini sebetulnya adalah komunikasi yang dilakukan oleh regulator jalan raya, ya kan, untuk penggunanya, gitu loh. Bayangin kalau di sana di setiap tempat itu polisinya atau dari Dishub 24 jam di situ, gitu. Ya kan kasihan juga gitu loh, dia nggak istirahat kan gitu kan. Itulah sama, si kendaraan sendiri sebetulnya juga sudah dilengkapi dengan saran-saran komunikasi, gitu loh Mas. Contohnya di kendaraan saran komunikasinya itu, kalau mau belok ke kiri menggunakan lampu sen kiri, ya kan? Kalau mau belok kanan menggunakan sen kanan, jangan menggunakan sen kiri, ya kan? Kalau sudah selesai belok, ya kan? Kalau sudah selesai belok, itu lampu sennya dimatikan. Nah, ini contoh sederhana. Ada penggunaan lampu depan, ada lampu belakang, ya kan? Lampu rem, ya kan? Ada lampu rem di belakang. Ada lagi klakson. Nah, itu sebetulnya adalah sarana komunikasi kita saat ada di jalan. Makanya agar kita tetap bisa berkomunikasi saat di jalan, bisa berkomunikasi dengan baik saat di jalan, maka perangkat komunikasi ini jangan dilepas, gitu loh. Gunakan sebaik mungkin sarana komunikasi ini, apalagi kalau kita ngomong sekarang saatnya liburan, di mana-mana apa istilahnya rame kan, jalan-jalan rame. Kalau kita pantau di TV itu setiap liburan di tempat-tempat yang menuju ke tempat wisata padatnya seperti itu, gitu loh. Ya kan? Oke. Coach, sebelum kita ini perangkat komunikasi yang ada di kendaraan kita, baik itu motor atau mobil, itu sangat penting sekali ya. Dan pendengar program ini tidak semuanya itu punya wawasan tentang otomotif secara menyeluruh gitu. Nanti bisa dijelaskan lagi ya. Dan nanti saya ingatkan. Tapi sebelum mengarah ke sana, mungkin bisa dijelaskan juga ini yang komunikasi yang biasa ditemui di jalan itu. Kalau tadi ini selain kayak contoh dari mak-mak tadi, mungkin apa nih yang biasa kita temui di jalan gitu ya. Kemudian cara menerapkan bagaimana komunikasi di jalan agar berjalan efektif. Tadi kan Coach bilang bahwa ini karena volume dan mereka punya kepentingan sendiri-sendiri. Sebenarnya kalau diterapkan ini bisa, tapi nanti akan lambat tapi tertib. Nah kayak gitu, ya kan. Tetapi tidak semua orang ternyata punya wawasan komunikasi di jalan itu dengan betul. Nah, ini cara menerapkannya bagaimana? Jadi contoh komunikasi yang biasa ditemui di jalan dan bagaimana menerapkan dengan beragam macam perbedaan orang itu. Jadi yang kita sarana komunikasi kan sudah tahu nggih, ada lampu sen, ada klakson, ada lampu rem. Ya kan, kita udah tahu. Kita mulai satu persatu. Lampu sen. Nah, ini lampu sen dulu, ya kan? Kita ngomong lampu sen yang paling sering. Rating kiri belok kanan, ya kan? Nah, lampu sen itu digunakan kalau kita akan berpindah lajur atau berpindah jalur. Gitu loh. Gunanya itu dulu. Apakah kita akan berpindah ke kiri atau ke kanan? Itu menyatakan seperti itu. Nah, kapan kita akan menggunakan lampu itu? Ya kan? Jadi itu bisa juga lampu sen ini digunakan untuk menandakan adanya bahaya di depan. Ya kan? Ada ya, pokoknya ada bahaya lah di depan atau di belakang. Belakang biasanya nggak ada masalah, udah lewat soalnya. Di depan ada bahaya. Nah, penggunaannya lampu sen ini kalau kita mau belok atau berpindah lajur atau berpindah jalur. Lajur itu kalau kita lurus cuman geser ke mendahului sedikit dari lajur kalau di kendaraan itu ada 3 lajur, itu lajur ke kiri, ya kan? Nah, itu lajur kiri, lajur tengah, lajur kanan, itu lajur Mas. Kalau jalur itu
ke arah depan sama jalur ke arah belakang berlawanan dari kita. Itu bedanya lajur dan jalur, ya kan? Jadi kalau kita contohnya di suatu kota gitu, di Nganjuk gitu contohnya, kita di Lengkong lah, belum sampai Nganjuk itu jalur dari Surabaya ke Nganjuk itu jalur. Jalur dari Nganjuk ke Surabaya. Berarti ada 2 jalur kan? Ya kan? Nah, kalau di jalan tol itu kan ada jalur ke Surabaya dan jalur ke Nganjuk contohnya. Jalur ke Surabaya itu biasanya ada 2 atau 3 lajur kiri. Iya, betul. Itu bedanya itu untuk membedakan antara lajur dan jalur. Jalur. Kadang-kadang orang agak bingung ya membedakan lajur sama jalur. Kalau lajur itu ya ada bagian-bagian jalannya gitu ya, Coach ya. Iya kan? Lajur itu bagian dari jalur. Betul. Jalur itu menunjukkan arah menuju ke lokasi. Jadi dari Surabaya ke Nganjuk itu 1 jalur. Kalau di tol kan seperti itu. Jalur dari Nganjuk ke Surabaya 1 jalur sendiri, kan gitu kan? Di dalam jalur ada lajur, ya lajur tengah, lajur di kiri atau kanan, kan seperti itu. Bedanya itu dulu biar nanti nggak bingung antara lajur dan jalur. Oke. Nah, kalau kita mau pindah, ya apakah itu pindah jalur, pindah lajur, atau kita akan belok ke kiri, ke kanan, mendahului dan sebagainya. Itu memang kita harus menyalakan lampu sen. Tujuannya apa? Biar orang lain tahu bahwa kita akan bergerak. Itu loh ya kan. Nah, kapan kita akan menyalakan lampu sen itu? Menyalakan lampu sen itu paling tidak, ya kan? Paling tidak 10 detik sebelum kita bergerak. Itu loh. 10 detik sebelum kita bergerak. Atau kalau kita mau mendahului atau apa, itu kira-kira jaraknya kalau 10 detik itu berapa ya? Beda-beda kecepatannya gitu. Tapi saya lebih senang menggunakan detik sih sebetulnya. Itu paling tidak jaraknya sekitar 20-30 meter lah Mas. Sebelum kita bergerak. Kita menyalakan lampu sen dulu. Tujuannya apa? Nomor 1, begitu kita menyalakan lampu sen, 1 detik pertama, itu orang-orang di sekitar kita, depan, belakang, ya kan? Mungkin kiri dan kanan, itu tahu. Oh, dia akan bergerak. Ya kan? Itu. Kita 1 detik berikutnya, orang-orang itu akan memberikan respon, ya kan? Apakah dia akan memberi jalan? Apakah dia akan menghindar, akan menghindar, ya kan? Atau nggak bisa, saya belum bisa memberi jalan, gitu, belum aman jalurnya, ya kan? Jalannya belum aman, jangan bergerak dulu. Nah, berikutnya setelah itu baru dia tahu, dia memberi jalan. Oke. Setelah dia memberi jalan, kita persiapan untuk bergerak. Ya kan? Ingat, kita ada jalur di depan dan belakang. Ya kan? Depan belakang itu harus tahu semuanya kalau kita akan bergerak. Lah, kira-kira 10 detik itu tujuannya buat itu. Jangan terlalu lama juga gitu loh. Kadang-kadang kan kita melihat ada orang itu sudah menyalakan lampu sen, ya kan? Udah apa istilahnya? Lampu sen kanan sudah mulai ke tengah. Tapi kira-kira lama sekali dia tidak segera berpindah. Ini sangat mengganggu juga gitu loh. Yang di belakangnya gitu loh. Maksimal 10 detik, jangan terlalu mepet. Contohnya ini yang sering terjadi itu kadang-kadang orang itu kalau di jalan itu, ya kan, belok. Ini hati-hati, belok ke kanan. Ya kan? Tiba-tiba dia belok ke kanan. Kemudian diklakson dari belakang, baru menyalakan lampu sen. Pernah ngalamin seperti itu? Iya, sering sih. Sering. Iya, sering. Kadang orang itu menyalip gitu ya, tiba-tiba motong jalan, nyalip kayak gitu. Itu contoh yang salah. Jadi artinya seperti itu. Jadi ingat, nyalakan lampu sen itu adalah permisi. Sama kalau kita masuk ke halaman orang lain, kita nyalakan bel, ya kan? Mencet belnya itu, ya kan? Itu kan kita permisi. Bukan berarti kita langsung boleh masuk kan, Mas? Betul kan? Sama seperti itu, gitu loh. Jadi lampu sen gunanya buat itu, ya kan? Kalau sudah setelah kita
mendahului atau berpindah jalur, oke, lampu sen ini segera dimatikan. Gitu loh. Karena kalau nggak dimatikan, nomor satu, membahayakan, membingungkan orang yang ada di belakang kita, ya kan? Tapi kadang-kadang emang lupa ya. Kadang-kadang begitu. Apalagi kalau sudah di jalan, mikirkan di rumah hujan nggak ya? Wah, ya. Biasanya lupa udah lampu sennya. Nah, hati-hati itu. Jadi lampu sen itu gunanya buat itu. Ini adalah sarana komunikasi yang paling utama, ya kan? Karena kalau kita salah, akibatnya jadi fatal kan seperti itu kan. Dan itu baru lampu sen. Lampu sen itu juga bisa digunakan untuk menyatakan kalau kondisi di depan tidak aman. Contohnya kita mau mendahului kendaraan di depan kita menyalakan lampu sen kanan. Oh, tiba-tiba mobil di depan kita, dia juga menyalakan lampu sen kanan. Artinya adalah jangan mendahului dulu, kan gitu kan? Jangan mendahului dulu, di depan belum aman. Nah, kan gitu kan? Nah, itu kita harus tahu, gitu loh. Jangan begitu depan udah nyala lampu sen kanan kita nerobos saja. Nah, itu bahaya sekali, gitu loh. Karena yang kita dahului belum siap. Ya, begitu juga yang kiri. Kalau kita menyalakan lampu sen kanan, kendaraan di depan kita menyalakan lampu sen kiri, oh berarti dia ngasih tanda, silahkan lewat. Atau minggir. Atau paling tidak dia mengurangi sedikit kecepatan. Berarti kita harus secepatnya mendahului, ya kan? Itu yang penting. Yang sering kelupaan ini lampu sen, ya kan? Nah, ini bagi anak-anak kita, ya, yang masih motornya baru itu, jangan dilepas, kan gitu kan? Bukan karena ditilang polisi, bukan. Tapi kalau Anda salah menggunakan itu, maka yang terjadi adalah fatal. Jangan disamakan dengan balapan. Kalau di balapan itu semuanya siklusnya sama, aturannya sama. Jadi tidak perlu menggunakan lampu sen, ya kan? Jangan bergaya pembalap di jalan raya. Oke. Baik. Ini kalau lampu sen sudah ya, dan lampu sen ini kayaknya sudah sebagian besar mungkin mayoritas masyarakat sudah tahu ya. Hanya penerapannya ya Coach ya. Kadang-kadang kita kadang abai, lalai kayak gitu-gitulah. Tapi sebenarnya mereka ini sudah tahu fungsinya gitu kan, karena paling sering mungkin ya difungsikan gitu ya. Akan betul. Digunakan. Nah, terus yang lain ini Coach kayak klakson, terus lampu depan, lampu sorot atau apa-apa. Nah, ini bisa dijelaskan gimana nih? Ya. Kalau lampu rem, lampu belakang kita lampu depan dulu ya. Lampu depan dulu. Lampu depan itu gunanya adalah menerangi kondisi jalan kita. Ya kan? Kalau untuk mobil nggak ada masalah. Kalau mobil kalau belum dinyalakan nggak nyala sendiri. Nah, saya akan mengamati yang untuk motor, Mas. Lampu depan itu ada yang low beam, ya kan? Lampu low beam itu lampu jarak dekat dan high beam, lampu jarak jauh. Ya kan? Misalnya kita menyalakan lampu jarak jauh, ya kan? Lampu jarak jauh itu berarti dia lebih tinggi, jadi lampunya lebih tinggi, jangkauannya lebih panjang. Tetapi efeknya adalah karena dia tinggi, dia akan menyolokkan yang ada di depan kita. Oke, itu yang jauh ya? Lampu jauh. Nah, karena dia membahayakan pengendara yang lain, maka kalau lampu jauh itu kita nyalakan, di dashboard kita, di speedometer kita, akan nyala lampu warnanya biru muda biasanya. Betul kan? Menyalakan lampu warnanya biru muda, ada logonya lampu, terus ada garisnya 1, 2, 3, 4 lurus. Garisnya lurus, bukan ke bawah. Ya kan? Ini artinya bahwa lampu high beam kita, lampu jarak jauh kita nyala. Dan ingat, ini membahayakan pengendara yang lain. Ini biasanya sepeda motor sudah motor baru itu, Mas. Ya kan? Dia kan tidak perlu menyalakan lampu kan, Mas? Kan? Itu kadang-kadang dia menyalakan lampu high beam, ya kan, di jalan. Lah, lampu-lampu sekarang LED itu kan terang-terang itu. Iya betul. Ya kan? Menyorot gitu ya. Lampu high beam, lampu jarak jauh itu akan menyalakan orang lain. Dan yang paling parah adalah mereka tidak sadar. Karena apa? Salesnya tidak memberitahu, gitu loh Mas. Ya kan? Dia anggap kalau lampu biru yang ada di speedometer nyala, artinya adalah lampunya nyala. Nah, padahal bukan seperti itu. Jadi kalau lampu biru yang nyala, itu artinya lampu biru di speedometer kita nyala, ya,
Itu artinya adalah Anda menyalakan lampu jarak jauh. Dan ingat, lampu jarak jauh ini menyilaukan pengendara yang ada di depan Anda. Lampu jarak jauh ini cuma boleh digunakan kalau Anda di tengah hutan. Biar kalau ada macan di depan Anda bisa lihat. Gitu loh. Atau mungkin di jalan yang lorong sepi-sepi kayak gitu ya, Coach ya? Oke, kalau mungkin di sawah kiri kanan tidak ada lampu, tidak ada pengendara yang lain, gitu kan? Silakan lampu high beam. Tetapi kalau ada pengendara yang lain, ingat, Anda telah menyilaukan pengendara yang ada di depan Anda. Dan jangan salah kalau Anda dimaki oleh pengendara yang ada di depan Anda. Oke, pengendara yang papasan maksudnya ya, Coach ya? Betul, iya. Jadi bukan cuma yang papasan, Mas. Kalau kita iring-iringan, beriringan aja, kita menyalakan high beam, itu dari kaca spion itu mantulnya juga nggak enak. Oh gitu, ya. Jadi ini yang harus diperhatikan dulu. Komunikasinya salah ini, kan gitu kan? Ini komunikasinya salah, jadi harus dibenarkan dulu, ya kan? Harus dibetulkan dulu bahwa komunikasi ini salah. Sebetulnya kita menggunakan lampu jarak dekat itu cukup, karena itu sudah ada standarnya kan, seperti itu kan. Pada jarak sekitar 4 meter itu tingginya sekitar 1 meter lampunya itu. Nanti semakin jauh dia akan semakin ke bawah. Tujuannya adalah menyinari jalan yang ada di depan kita, gitu loh. Jadi menyinari jalan yang ada di depan kita. Oke, baik. Kemudian apalagi nih Coach terkait dengan lampu depan, lampu lampu depan untuk jarak jauh dan jarak pendek sudah kita bahas ini ya. Nah, apalagi nih? Nah, berikutnya adalah kita ngomongin di depan dulu aja yang dekat-dekat situ kan. Berikutnya adalah klakson. Oke. Klakson itu sebetulnya memang digunakan untuk emergensi, ya kan? Dan karena klakson ini mengagetkan, ya kan? Apalagi kalau sepeda motor, ya kan? Sepeda motor menggunakan klaksonnya mobil, itu paling menjengkelkan kan, seperti itu kan? Itu juga sebetulnya ada aturannya bahwa motor itu ada SNI-nya, itu ada standar nasional ada. Motor harus menggunakan klakson dengan kekuatan sekian, itu ada, Mas. Mobil menggunakan sekian, gitu kan. Nanti kalau truk kendaraan lebih besar itu menggunakan klakson dengan frekuensi sekian, itu ada. Jadi monggo nanti bisa dicari di standar nasional Indonesia, itu ada. Artinya bahwa klakson ini sebetulnya digunakan untuk memberikan peringatan aja. Artinya ya seperlunya sajalah, ya kan? Seperlunya saja. Klakson itu kalau kita gunakan secara klakson pendek, contohnya ini, ada ibu-ibu atau ada bapak-bapak. Ibu-ibu lagi. Fair. Iya kan? Dari tadi nyalakan lampu sen terus tapi nggak belok-belok. Boleh. Atau kan? Atau pada saat di TL lampunya udah hijau tapi nggak jalan-jalan, gitu boleh nggak? Itu juga sama. Itu monggo dikasih klakson. Klaksonnya, tapi penggunaan klakson adalah klakson pendek saja, Mas. Iya kan? Nggak perlu menggunakan klakson panjang, gitu loh. Cukup menggunakan klakson pendek saja, gitu loh. Biasanya orang menggunakan klakson panjang itu kalau memang yang di depan harus kebadut kan, seperti itu kan. Iya kan? Sudah lampu TL sudah merah hampir 1 menit nggak jalan-jalan. Nah, itu salah juga kan, seperti itu kan. Nah, ini contohnya penggunaan adalah seperti itu. Merubah klakson itu pun sebetulnya kalau klakson itu di beberapa negara itu macam-macam, aturannya juga macam-macam. Kalau mobil-mobil Eropa klaksonnya seperti apa, tetapi yang dibahas di sini adalah desibelnya itu. Jadi frekuensinya itu sebetulnya ada ininya. Terus keras tidaknya itu juga ada ininya, ada aturannya seperti itu. Jadi kita nggak bisa seenaknya sendiri memasang klakson kereta api di sepeda motor gitu, ya nggak boleh juga kan, seperti itu kan. biar orang-orang kan kadang-kadang seperti itu kan. Kadang-kadang kita kan kalau sepeda motor belakang kita ternyata menggunakan klakson mobil seperti itu kan. Kalau saya naik sepeda motor di klakson kayak gitu nggak minggir saya, Mas. Bapak noise. Ya kan, itu. Jadi kita harus tahu dulu klakson gunanya buat itu. Jadi adalah komunikasi yang seperti itu, mengingatkan. Karena mengingatkan, kita nggak perlu menggunakan klakson panjang. Ya, kalau kan? Malam hari ini juga kalau nggak penting banget, mending nggak usah ya, Coach ya?
Betul. Malam hari memang kenapa kok nggak boleh kan seperti itu, Mas? Makanya kan di dalam kota nggak boleh, kenapa? Karena kalau malam hari itu adalah saat orang istirahat, tuh. Ya kan? Kalau kita menyalakan langsung panjang atau apa kan itu akan mengganggu gitu loh, mengganggu orang istirahat gitu loh. Apalagi kalau kita melewati sekolah, ya kan, melewati rumah sakit, kan seperti itu, melewati apa istilahnya tempat-tempat yang membutuhkan tenang, contohnya perkantoran atau apa seperti itu. Kalau kantor sekarang sih sudah kedap biasanya, nggih. Sekolah biasanya yang ada tanda dilarang klakson itu sekolah sama di rumah sakit seperti itu. Itu adalah tempat yang ya kita harus tahu bahwa itu. Lah, bagaimana kalau memang kita harus menggunakan klakson pendek? Ya kan? Klakson pendek itu cukup. Nah, gitu loh, Mas. Jadi penggunaan klakson seperti itu, Mas. Oke, baik. Jadi ini yang sudah kita ketahui klakson, kemudian lampu, kemudian sen, terus sudah itu cukup ya, Coach ya, untuk komunikasi dasar ketika kita di jalan raya, kita harus menguasai dulu tools atau alat-alatnya, ya kan? Nah, masih ada satu lagi, Mas. Satu lagi apa ini, Coach? Lampu rem. Oh, lampu rem belakang ya, berarti merah itu kan? Ya, bayangin aja kalau Mas Ilham jalan di depan kita ada sepeda motor atau mobil, ya kan? Remnya mati, dia ngerem mendadak. Kita kan ya bingung juga. Betul. Ini saya sering menemukan pada malam hari itu lampu merahnya atau lampu remnya itu nggak nyala gitu kan? Kalau lampu rem, lampu belakang, Mas. Lampu belakang. Oh, beda ya, Coach? Ya kan? Ada lampu rem, ya kan? Ada yang lampu apa ya namanya? Lampu malam memang. Gitu loh. Nah, itu bedanya adalah kalau ya memang lampu malam itu memang harusnya nyala. Iya. Kalau kita ngomong bahwa kalau malam itu paling tidak kalau kita motor kita itu atau kendaraan kita itu lampunya nyala, lampu depannya nyala, kita kan masih bisa melihat dia kan, ya masih bisa melihat dia walaupun sebetulnya nggak benar juga. Tetapi kalau lampu rem, saya ngomong lampu rem ini mati, ini yang bahaya. Kenapa? Kalau lampu rem mati ini kita tidak tahu kapan dia mengurangi kecepatan, kapan dia akan berhenti. Sementara kalau kita menganggap aja, oh dia tetap lurus saja, kita tidak mengurangi kecepatan, bisa terjadi kecelakaan seperti itu kan, Mas. Kan? Nah, biasanya lampu rem ini yang lebih penting. Kalau lampu belakang, lampu biasa, lampu malam itu, produsen kendaraan itu biasanya melengkapi dengan lampu pantul itu, Mas. Iya kan? Atau biasanya orang Jawa kalau ngomong mata kucing gitu loh, Mas. Nah, ya kan? Ini gunanya adalah kalau seandainya lampu malam kita yang belakang mati, ya kan? Itu masih ada ininya, reflektornya ini. Reflektor ini dia akan memantulkan cahaya kalau dia ada cahaya yang mengenai dia, gitu loh. Ini bisa berfungsi menggantikan sementara lampu belakangnya. Tetapi untuk lampu rem ini yang tidak bisa digantikan. Karena lampu rem ini memberi isyarat kita bahwa di kendaraan di depan kita akan mengurangi kecepatan. Lah, kalau dia depan mengurangi kecepatan, yang belakang tidak tahu kalau depan mengurangi kecepatan, efeknya apa? Didorong kan, Mas? Nah, ini yang bahaya. Oke. Baik. Nah, ini tools dasar yang harus kita ketahui saat berkendara. Ini sudah sudah disampaikan ya oleh Coach Arsad, dan tentunya ini merupakan alat komunikasi ya, Coach ya. Bagaimana kita berkendara, mau belok lah, mau lurus atau apa. Nah, ini memang harus dikuasai terlebih dahulu. Baik, Coach Arsad, nanti kita akan lanjutkan lagi ya obrolan kita pagi hari ini. Dan tetap bersama kami nih. Dan sahabat, tetap bersama kami juga. Salah komunikasi di jalan, bahaya buat keselamatan. Tema yang kita bahas pagi hari ini dalam Safety on the Road akan kembali setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah atau kita IKM. Dan syarat untuk menerima fasilitas kita IKM yaitu memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat.
Sedangkan untuk fasilitas dan manfaat yang bisa kita dapatkan dari kita IKM, yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, kemudian juga tidak dipungut PPNBM. Juga prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha, arus kas lancar, dan peningkatan daya saing. Untuk informasi lebih lengkapnya bisa hubungi 1500225. Sekali lagi, 1500225 atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI. Dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, kali ini ada panggilan sidang, 2 panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Alif Fathur bin Kasmin, ya, sekali lagi Alif Fathur bin Kasmin, dulu tinggal di Dusun Wadang, RT 3 RW 4 Desa Tempel, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Alif Fathur bin Kasmin dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90, pada hari Senin 10 Januari 2022 jam 8 pagi. Kemudian yang kedua, atas nama Bambang Iswara Sukisno bin Sunharto, dulu tinggal di Jalan Jawa Cemandi, RT 2 RW 1 Desa Cemandi, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Bambang Iswara Sukisno bin Sunharto dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90, pada hari Senin 10 Januari 2022 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, apakah Anda sudah punya rencana untuk merayakan malam tahun baru ya? Mau kemana? Nah, saya punya tawaran bagus ya yang bisa Anda jadikan referensi, yaitu ke Luminor Hotel Sidoarjo. Nah, Anda bisa ke sana bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi, Anda cintai ya, bisa teman, saudara, rekan kerja, atau siapapun, atau mungkin juga lover Anda ya. Karena di sana itu ada event namanya Caribbean Night ya di malam tahun baru, yaitu 31 Desember 2021. Nah, Caribbean Night ini digelar dari jam 5 sore sampai 9 malam ya. Hanya dengan Rp150.000 net per pax. Ini sudah bisa menikmati buffet all you can eat dan juga live music.
Selain itu sahabat, Luminor Hotel Sidoarjo punya event namanya Travel to 2022. Nah, ini adalah menginap 1 malam di Deluxe Room hanya dengan Rp780.000. Ini sudah termasuk breakfast dan juga dinner untuk 2 orang ya. Untuk info lebih lanjut atau reservasi Anda bisa hubungi 0819 1271 2000. Sekali lagi 0819 1271 2000. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. CHEERS Cheers. Air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya, tentang salah komunikasi di jalan bahaya buat keselamatan. Sedikit refresh, tadi kita sudah simak atau kita dapatkan penjelasan dari Coach Arsad tentang tools atau alat-alat yang biasanya ada di kendaraan yang fungsinya seperti apa ya, baik itu klakson, kemudian lampu depan ya, baik itu untuk jarak jauh maupun jarak dekat, lampu sen juga ya kan. Nah ini beberapa alat komunikasi yang memang harus kita kuasai begitu ya. Baik, Coach Arsad masih bersama kami ya? Oke, baik. Ini ada 4 pertanyaan, Coach. Langsung saja ya kita sampaikan gitu ya. Yang pertama dari Yuni yang ada di Sukodono, Coach, kenapa tidak ada sanksi untuk ibu-ibu yang sering miskom? Rating kanan tapi belok kiri atau sebaliknya, kemudian nyebrang di tikungan seenaknya dan sebagainya, padahal itu adalah tindakan yang membahayakan. Kemudian yang kedua dari Sasono yang dari Tulangan, bagaimana hukum bagi mobil konvoy tapi kawalan polisi yang menyalakan hazard bersamaan dan membentuk barisan? Kita pengguna, apakah boleh pengguna jalan yang lain, maksudnya apakah boleh kami ini menegur mereka? Oh, tanpa ya, jadi tanpa sebentar, konvoy tapi tanpa kawalan polisi dan menyalakan hazard bersamaan begitu. Ada tanpa kawalan polisi maksudnya, tanpanya nggak kesebut. Iya ya. Mungkin dua dulu, Coach, monggo silakan.
Yang nomor satu, ya sebetulnya pelanggaran ini ada, ya mesti ada. Tetapi kan tingkatnya kan beda-beda. Jadi mungkin pelanggaran ini tingkatnya adalah sanksinya adalah teguran, ya, seperti itu kan Mas, ya kan? Seperti teguran. Cuman masalahnya polisi itu kan tidak setiap saat di tempat itu kan. Itu. Betul kan, guys? Jadi kalau yang seperti ini monggo kita saling ini aja, saling mengingatkan aja gitu loh. Saling mengingatkan aja, tetapi tetap disampaikan dengan santun. Nah, gini loh, itu yang penting gitu loh. Jadi kalau memang ada orang yang menyalakan lampu sen kanan terus tapi nggak belok-belok, ya diingetin aja, nggak apa-apa gitu loh. Ya kan biasanya kalau orang itu kan kadang-kadang di jalan sambil didahului sambil diingetin kan gitu kan. Dia langsung pendek terus tangannya gede-gede begitu. Oh, berarti lampunya masih nyala. Itu seperti itu aja. Jadi sanksinya adalah ini apa istilahnya ditegur seperti itu. Begitu juga kalau dia penyeberang di sembarang tempat. Ya ini habitnya orang Indonesia ini, ya kan? Habitnya orang Indonesia itu nyeberang di sembarang tempat. Bahkan ada joke kalau kita dulu yang seringnya di Singapura gitu. Kalau ada orang nyeberang ngawur tidak di zebra crossing berarti orang Indonesia. Kalau menyeberang ini pun sebetulnya juga ada di undang-undang juga ada, ya kan? Tetapi polisi tidak ada di tempat itu terus-menerus, Mas. Itu masalahnya, enggak kan? Sehingga tidak ada salahnya kalau ada orang-orang seperti ini, ya ditegur dengan baik, gitu loh. Lah kalau ditegur marah-marah, gimana? Sing waras ngalah, Mas. Ya kan? Kalau ditegur dengan baik masih gitu, ya udah. Kita yang harus hati-hati, gitu aja. Mungkin itu, Mas, yang nomor satu. Oke. Kalau ada rombongan konvoy tanpa kawalan polisi, tapi menyalakan hazard bersamaan dan membentuk barisan. Kita sebagai pengguna apa boleh menegur gitu? Boleh, silakan boleh ya. menegur. Karena lampu hazard ini sebetulnya tidak digunakan untuk jalan. Tadi belum saya sampaikan. Lampu hazard ini digunakan untuk kita kalau berhenti di tempat yang kita tidak seharusnya berhenti. Ya kan? Itu lampu hazard harus dinyalakan. Nah, bagaimana ada kalau konvoy? Kalau konvoy untuk mobil itu adalah caranya adalah menyalakan lampu depan. Itu berarti rombongan dari konvoy. Gitu loh. Atau dia mungkin emergency, dia butuh jalan. Itu cukup. Nyalakan lampu depan. Ya kan? Tidak perlu lampu hazard. Karena lampu hazard ini gunanya untuk kalau kita berhenti di tempat yang tidak seharusnya berhenti. Ya. Beda dengan kalau ambulan itu biasanya bukan lampu hazard. Dia ada lampu klip-klipnya tapi nggak cuma hazard. Tapi sampai lampu di kiri kanannya juga ditambahin. Itu beda. Itu artinya ambulan tersebut dia membawa pasien, Mas. Iya. Memang kita kondisi seperti itu, semua yang ada di depan kita harus minggir. Jangankan kita pengguna biasa. Kalau kita lihat yang di YouTube itu, bahkan rombongan presiden pun didahului oleh ambulan ini, tidak ada masalah, mereka membeli jalan. Ya kan, kasusnya itu yang di Samarinda kan seperti itu kan. Ya kan, pada saat ada rombongan presiden lewat, ada ambulan yang dia harus membawa pasien, ya udah silakan lewat dulu. Rombongan presidennya yang geser. Apalagi kita yang bukan presiden kan. Kan gitu kan. Betul. Ya, jadi itu penggunaan lampu hazard. Jadi kalau rombongan panjang, kalau konvoy itu jangan menggunakan lampu hazard, cukup dengan menggunakan lampu jarak dekat itu, lampu depan itu aja. Lampu depan nyala, lampu belakang nyala itu cukup. Kalau untuk siang hari cukup seperti itu. Kalau malam hari ya udah itu aja, lampu itu aja digunakan. Gitu loh, enggak ada. Jangan menggunakan lampu hazard. Mungkin itu, Mas. Oke. Baik, jadi penggunaan lampu ini memang harus disesuaikan dengan fungsinya ya, nggak asal gitu aja ya, Coach ya. Ya kadang-kadang mungkin kita sebagai pengendara lain bisa jadi salah tangkap gitu, ya kan, komunikasinya jadi nggak bener gitu kan. Kalau mobil ini jalan, ya kan, terus dia menyalakan lampu hazard, kita kan bingung. Mobil ini gitu loh, ke kiri ke kanan, nah kita kan nggak tahu juga. Ya kan? Nah, itu yang harus hati-hati. Oke, baik. Mbak Yuni dan Pak Sasono, terima kasih, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian ini ada Anggoro yang ada di Porong. Bagaimana sih aturan bagi pesepeda, karena banyak sekali kecelakaan akibat pesepeda yang kurang hati-hati di jalan gitu. Karena kan
sekarang itu meskipun ada jalur khusus sepeda, tapi kadang-kadang prakteknya nggak demikian ya Coach ya. Karena kalau over itu malah tidak melewati rute yang ditetapkan, tetapi mungkin rute bagi pengendara motor yang ini ya. Nah ini bagaimana aturan bagi mereka ini gitu. Kemudian yang pertanyaan keempat ini dari Mbak Reni yang ada di Waru ya. Coach, apakah ada teknologi ketika kita lupa mematikan sen ini bisa diatasi secara otomatis begitu? Oke. Maksudnya kita lupa tapi tiba-tiba berapa menit atau berapa detik mati sendiri gitu loh. Oke. Jadi yang pesepeda ini dulu ya Mas. Ya silakan. Pesepeda itu sendiri sebetulnya kalau yang sekarang itu kan juga harus ada lampunya ya yang belakang. Biasanya lampu merah yang kedip-kedip itu. Dan untuk pesepeda memang sebaiknya harus memasang ini ya Coach ya. Jadi ada lampu belakangnya tetap ada. Cuman kalau pesepeda itu kenapa nggak ada lampu remnya, nggak ada lampu sennya? Kalau pesepeda itu kecepatannya rendah Mas, iya kan? Sehingga walaupun gimana pun juga, dia mengurangi kecepatan dan sebagainya, kita masih bisa handle itu. Tetapi ada tetapinya, ya kan? Tetapi pesepeda ini harus ada di jalurnya. Gitu loh. Aturan lalu lintas kalau kecepatan rendah itu kan ada di kiri, betul kan? Tidak boleh di tengah, ya kan? Dan di jalan raya itu tidak diizinkan kalau kita berjalannya itu apa istilahnya berjejeran, itu tidak boleh, harus memanjangkan seperti itu kan, ya kan? Jadi tidak boleh lebih dari 2 itu kan tidak boleh, aturannya memang tidak boleh. Jadi kalau pesepeda dia tidak ada di jalannya, tidak ada di jalannya, itu berarti dia melanggar aturan udah. Ya kan? Monggo silakan ditegur nggak apa-apa, gitu loh. Kalau ditegur marah-marah, kita ke kepolisian, jangan berantem. Jangan berantem. Jadi kalau memang ada yang ditegur marah-marah, kita bawa ke kepolisian aja. Kita minta bantuan petugas polisi. Kalau di situ tidak ada polisi, kita minta bantuan petugas satpam atau apa, ya kan? Untuk menangani hal itu lebih baik. Jangan membuat masalah, jangan berantem dengan saat di jalan. Itu yang penting, ya kan? Dan bagi pesepeda, dia juga tetap harus istilahnya harus tahu diri juga gitu loh, bahwa ini membahayakan dia sendiri. Nggak peduli sepedanya murah, sepedanya mahal, sama aja aturannya, ya kan? Jadi harus tahu seperti itu. Itu untuk pesepeda. Yang terakhir untuk Mbak Reni, teknologi seperti ini yang ada kan di mobil ya. Karena mobil itu dinyalakan kalau kita sudah belok maka dia akan mati sendiri. Di motor memang belum. Saya ngomong belum. Di beberapa motor mungkin nanti akan dikembangkan juga. Pertanyaannya adalah kenapa kok nggak otomatis mati? Masalahnya kalau kondisi dipakai untuk lampu hazard dia harus mati sendiri, itu kan bahaya juga. Penggunaan lampu sen ini kan beda-beda Mas. Ya kan, durasinya juga beda-beda, makanya tidak bisa dibikin otomatis, tidak bisa seperti itu. Cuman memang teknologi yang untuk kalau kita sudah belok dia mati sendiri, itu yang belum diterapkan di sepeda motor. Nah ini masukan bagi ATPM sepeda motor untuk membuat teknologi ini, biar sama seperti yang di mobil kan seperti itu kan. Kan kalau di mobil itu kan begitu. Kenapa kalau di mobil bisa, motor nggak bisa? Karena kalau di mobil itu putaran dari setirnya lebih banyak Mas. Tapi kalau sepeda motor kan geraknya cuma sedikit-sedikit. Nah sensor itu yang masih belum ketemu gitu loh, ya kan? Tapi saya yakin bahwa dari ATPM juga sudah mungkin saat ini sedang riset untuk itu. Karena memang banyak kejadian bahwa lupa mematikan lampu sen ini juga masalah juga gitu loh. Jadi ya kita menunggu, kalau untuk yang motor kita nunggu hasil penelitian dari ATPM nanti. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan berkembangnya teknologi pasti ini demi maksudnya kita semakin nyaman berkendara gitu ya Coach ya. Iya kan? Dan sekarang ini kan untuk keluaran baru untuk baik motor maupun mobil kan pasti jauh berbeda dengan atau 20 atau berapa tahun sebelumnya ya kan? Betul. Setiap saat mesti ada motor
mobil baru yang keluar mesti sudah menggunakan teknologi yang lebih maju. Oke, baik. Ya, Coach Arsat, aduh, sayang sekali ini ya, waktunya memang nggak terasa, sudah jam 8. Saatnya Coach Arsat ini beraktivitas kembali ya, melanjutkan aktivitasnya. Dan kita berterima kasih sudah menemani kita semuanya dalam Safety on the Road kurang lebih 1 jam ini dalam tema salah komunikasi di jalan bahaya buat keselamatan. Nah, ini semoga bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat semuanya, dan khususnya bagi sahabat-sahabat yang saat ini sedang liburan ya Coach ya. Ini mudah-mudahan juga selalu waspada, hati-hati dengan menyimak terus program Safety on the Road ini. Wawasan kita saat berlalu lintas ini semakin bertambah, dan jangan segan-segan kalau misalnya wawasan ini sudah Anda dapatkan, Anda salurkan ke yang lain ya. Iya kan Coach ya, khususnya itu yang bermanfaat dibagikan Mas. Khususnya bagi ini anak-anak sekolah ya, yang kadang-kadang merasa apa ya, sudah bisa tetapi mentalnya saya yakin pasti masih belum 100% siap gitu ya saat berkendara di jalan yang ramai begitu. Baik Coach Arsat, terima kasih sekali lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.